So guys, jadi di video kali ini kita akan belajar lagi tentang saham ya. Nah kali ini untuk program edukasi di video ini kita akan belajar tentang istilah-istilah dasar untuk kalian para trader pemula tentang dunia saham tentunya. So jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang dialami kalian boleh tahu, apa yang Tia tahu kalian harus tahu. So guys, kembali lagi kita di program edukasi belajar saham ya. Kali ini kita akan belajar tentang istilah-istilah saham. So jangan kemana-mana, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. Jangan kemana-mana, stay tune. Senang sekali rasanya bertemu dengan kalian kembali guys. Tia Channel, channel informasi dan edukasi kembali menyapa seperti biasa. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan, diberikan pelindungan, diberikan rezeki dan kesehatan yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. So guys, gimana pada hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian memberi semangat yang baru ya. Di hari Selasa seperti biasa kita akan belajar lagi tentang dunia saham. Jadi ini adalah program edukasi yang selalu ada di setiap hari Selasa untuk belajar saham. Nah kali ini kita akan belajar tentang istilah-istilah yang paling dasar ya, yang harus trader pemula itu tahu gitu. Jadi untuk seorang trader ya, walaupun baru memulai, at least kalian harus tahu tentang istilah-istilah ini. Di antaranya ada 8 istilah yang akan kita bahas di video kali ini guys. Untuk menjadi seorang trader guys, tentunya kalian harus dibekali dengan ilmu ya. Nah ilmu tentang bagaimana kalian membaca chart, bagaimana kalian bisa memprediksi apakah pergerakan saham akan naik atau turun. Nah, untuk bisa memprediksi, untuk bisa jadi trader yang handal, tentunya kalian harus banyak belajar ya, terutama tentang technical analisis. Nah, sebelum jauh ke sana guys, seorang trader pemula, tentunya kalian harus tahu dengan istilah-istilah dasarnya ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang 8 istilah dasar yang semua trader pemula wajib harus tahu. So, kita terus langsung. Oke guys, yang pertama adalah candlestick ya. Candlestick seperti namanya, candlestick adalah bagian dasar dari sebuah saham. Nama ini mengacu kepada batang-batang yang ada di tampilan grafik pergerakan. Jika candlestick berwarna merah, maka harga saham sedang turun. Sedangkan jika candlestick berwarna hijau, maka grafik cenderung naik. Memahami candlestick berguna untuk memproses analisis yang kamu lakukan ke depannya. Nah, jadi salah satunya adalah candlestick ya. Kalian harus tahu, jadi ketika orang membahas tentang candlestick, apa itu candlestick, jadi kalian harus tahu ya, dimana candlestick itu adalah bagian dasar dari sebuah saham dan ini mengacu pada batang-batangnya gitu. Kalau misalkan si candlesticknya warna merah, berarti artinya lagi turun. Kalau misalkan warna hijau, artinya lagi naik. Dan si candlestick ini biasanya mewakili hari ya, karena bisa dibagi-bagi tuh, bisa dibagi yang per hari, per menit, ataupun per bulan per candlesticknya. Jadi pergerakannya bisa dilihat berdasarkan harinya. Nah, yang kedua di sini adalah buy and sell guys. Buy and sell adalah proses membeli atau menjual lembar saham yang dilakukan pada periode waktu tertentu. Melakukan buy berarti kamu masuk ke pasar saham. Caranya dengan membeli saham dengan nilai nominal tertentu karena dianggap bisa menguntungkan. Sedangkan buy yakni melepas. Sedangkan buy, salah nulis ya guys. Sedangkan sell maksudnya, sorry guys ya. Sedangkan sell yakni melepas kepemilikanmu dengan menjual saham karena berbagai alasan, mulai karena butuh dana cair ataupun trennya menurun. Jadi buy and sell ini ada istilah-istilah. Buy itu istilahnya beli, sell itu istilahnya jual ya. Jadi buy and sell ini merupakan istilah dasar ya. Karena tanpa ada buy, tanpa ada sell, maka tidak akan ada namanya trading saham, begitu guys. Nah, yang ketiga guys adalah amen order. Apa itu amen order? Amen order adalah istilah yang mengacu kepada peraturan untuk mengurangi atau menambahkan pembelian atau penjualan setelah kita melakukan konfirmasi. Pengaturan ini biasanya dilakukan pada saat proses mengantri setelah melakukan pembelian atau penjualan. Jadi contohnya seperti ini guys. Kalau misalkan kalian ya sudah mengantri untuk membeli saham, contoh ya membeli saham ANTM Antam.
kalian mengantri di 2200 dengan jumlah satu lot. Jadi misalkan kalian ngantri, kemudian kalian konfirmasi dan orderannya itu masih pending guys, nah kalian bisa rubah. Kalau misalkan kalian berubah pikiran mau ngantrinya di 2150 jadi 50 poin lebih murah, jadi kalian bisa gunakan amin order ini. Atau kalau misalkan tadinya kalian beli satu lot, kalian berubah pikiran ingin beli 3 lot, kalian bisa gunakan menu amin order ini, tentunya ada di menu order. Yang berikutnya guys, yang keempat adalah withdraw order. Jika amin order adalah proses pengubahan jumlah lembar saham ketika sedang mengantri untuk menjual ataupun membeli. Nah, withdraw order ini adalah proses pembatalan atau penaikan kembali ketika mengantri untuk menjual atau membeli. Nah, bedanya si amin sama si withdraw guys. Kalau misalkan amin tadi itu kan untuk mengubah. Nah, kalau withdraw ini untuk membatalkan. Jadi kalau misalkan kalian yang tadi sudah mengantri nih saham ANTM atau Antam di harga 2200 dan kalian berubah pikiran akhirnya nggak jadi beli saham deh, kalau misalkan kalian batalkan, nah kalian bisa menggunakan withdraw order ini. Begitu guys. Yang kelima, deposit. Nah, mungkin untuk yang istilah yang satu ini orang-orang sudah banyak tahu ya tentang deposit ya. Istilah deposit di dunia saham hampir sama pengertiannya dengan di dunia perbankan. Deposit adalah sebuah istilah ketika kamu melakukan penyotoran uang ke rekening saham. Hal yang perlu kamu catat adalah ketika kamu ingin terjun ke dunia saham, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan membuat rekening saham atau dikenal juga dengan nama RDN, yaitu rekening dana nasabah. Jadi deposit ini adalah istilah ketika kalian memasukkan uang ke rekening dana nasabah kamu gitu. Jadi depositnya hampir sama dengan istilah di bank ya, kan di bank juga kalau misalkan kalian buka rekening tentunya harus deposit dulu ya. Dan di sini juga kalau misalkan kalian berinvestasi dengan akun saham tentunya kalian harus deposit. Nah, jumlah depositnya berapa itu tergantung pada sekuritas masing-masing ya. Jadi ada yang minimal depositnya ada yang 100.000, ada yang 10.000, ada yang sampai 10 juta bahkan. Untuk di awal ya, untuk selanjutnya sih bebas, ada yang 500.000. Jadi tergantung sekuritas yang kalian pilih. Jadi beda-beda minimal deposit pada awalnya itu. Nah, kemudian kita punya bid offer guys. Selain harus memiliki RDN sebagai seorang investor pemula, kamu juga harus memiliki aplikasi untuk bertransaksi. Nah, istilah bid offer ini akan kamu temukan di aplikasi tersebut. Persisnya yang ada di bawah nama dan harga saham. Bid offer sendiri berguna untuk melihat berapa banyak jumlah antrian untuk membeli saham. Nah, ini sebetulnya bukan bid offer ya, tapi bid ya. Jadi ini kelebihan offernya nih, cukup bid ya. Biasanya kalau di aplikasi saham itu guys, di aplikasi yang kamu punya nantinya ya, itu ada bid dan offer. Jadi itu ada jumlah pembelian dan jumlah penjualan, jumlah permintaan bid dan jumlah penawaran, yaitu offer. Nah, itu barusan tadi tentang bidnya ya. Sekarang kita jelaskan tentang offernya. Nah, offer itu berlawanan dengan bid offer atau berlawanan dengan bid ya. Istilah offer mengacu kepada jumlah antrian untuk menjual saham. Baik bid offer atau offer merupakan hal yang penting untuk investor pemula. Jadi dasarnya sih bukan bid offer ya, bid ya. Bid dan offer ya, itu permintaan dan penawaran. Nah, biasanya di sini kita bisa tahu ya. Kalau misalkan biasanya ini berlaku untuk yang trading, yang suka trading harian guys. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, kalau bidnya itu jauh lebih besar, volumenya jauh lebih besar, volume bidnya itu jauh lebih besar daripada volume offer, itu artinya cenderung harga akan naik guys. Harga cenderung akan naik. Tapi kalau misalkan kita lihat nih, volume si bidnya itu lebih kecil daripada jumlah volume si offernya, nah itu cenderung harga akan turun. Nah, ini hanya berlaku untuk yang suka trading harian guys, day trader ya. Jadi kalau buat jangka panjang sih ini kurang berlaku guys. Nah, untuk istilah yang terakhir guys, yang ke-8 ya, adalah margin trading. Margin trading adalah ketika seorang investor melakukan pembelian saham dengan uang pinjaman dari broker alias perusahaan sekuritas ya. Pinjaman tersebut didapatkan dengan jaminan berupa saham milik investor tersebut. Tidak semua saham beredar di Bursa Efek Indonesia bisa dibeli dengan sistem margin trading. Nah, ini margin trading ini biasanya guys, jadi kalau misalkan kalian punya akun ya, kalian memiliki akun, biasanya kalian tuh selain kalian bisa menggunakan saldo dari rekening dana nasabah atau RDN kalian juga akan diberikan sebuah limit margin ya. Limit margin ini tentunya nggak sebesar kalau misalkan kalian punya limit margin di forex ya. Di forex itu kalau misalkan kalian punya punya saldo 1 juta, kalian bisa pakai 10 juta, bahkan bisa pakai 15 juta, bahkan 20 juta, jadi jauh lebih besar ya. Tapi kalau di
kalau di saham ini marginnya nggak terlalu besar, nggak sebesar di forex ya. Makanya juga kalau kita bandingkan resiko di saham dan resiko di forex, tentunya resiko di forex jauh lebih besar, karena di forex itu kan istilahnya pemakaian marginnya jauh lebih besar daripada di saham. Jadi itu makanya kalian suka mendengarkan sampai margin call, itu artinya kan forex itu kan intinya ngutang dulu ya. Jadi walaupun misalkan kalian punya uang $10 ataupun berapa ya, $10 atau $100, kalian bisa ngutang dulu gitu. Marginnya bisa berapa, bisa 50 kalinya. Jadi tergantung pada peraturan sekuritas itu ya. Makanya kalau misalkan kalian belajar trading forex itu guys, yang bener itu kan kalau beli lotnya itu 0,01 kalau buat pemula. Jangan sampai 0,1, itu kebesaran. Apalagi kalau misalkan modal kalian cuma 1 juta gitu, cuma $100, itu kayaknya bisa cepet habis uangnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau trading guys, dengan modal 1 juta atau modal 5 juta, kalian bisa pakai margin 0,01 itu yang aman kalau misalkan trading forex ya. Nah, kembali lagi ke saham nih, trading saham ya. Kalau misalkan untuk trading saham nih, ini marginnya biasa ditentukan beda-beda tergantung sekuritasnya guys. Tergantung sekuritas itu memberikan margin beberapa gitu. Contoh ya, kalau misalkan dana kalian cuma ada 500.000, mungkin margin yang disediakan oleh sebuah sekuritas itu mungkin cuman 1 kali lipatnya, 500.000 juga. Atau kalau misalkan kalian punya 10 juta, mungkin dia bisa kasih kamu marginnya sekitar 15 juta. Jadi tergantung guys ya, beda-beda sih, tiap sekuritas beda-beda. Nah tapi jangan sampai, ingat ya, untuk membeli saham sebagai kalian sebagai trader pemula, sebagai investor pemula, jangan saran dari TA Channel sih, masukan ya, jangan menggunakan margin. Karena apa? Karena kalau misalkan kalian menggunakan margin, iya kalau misalkan harga sahamnya naik dan kalian dapat untung ya. Tapi kalau sahamnya turun, berarti minus kan. Minus kalau udah margin call, biasanya kan kalau di saham itu ada hari kedua ya kan, T+1, T+2. Jadi hari ini tuh disebutnya T+0 ya, besoknya T+1, lusanya tuh T+2. Kalau sudah melewati T+2, kalian tuh harus mengembalikan margin tersebut. Kalau enggak guys, kalau enggak kalian emiten yang kalian punya itu akan dijual secara paksa. Jadi tidak mengenal untung atau rugi, tidak mengenal lagi minus atau enggak, itu akan dijual secara paksa. Dan kalau misalkan kalian pakai margin guys, lewat 1 hari itu udah ada biaya margin, jadi sayang banget guys ya. Jadi jangan pakai margin deh. Sebetulnya ada, kalau misalkan kalian menghubungi sekuritas kalian masing-masing, ada juga khusus akun margin ya. Jadi khusus akun margin itu biasanya minimal kalian harus deposit sekitar 100 juta ya. Minimal biasanya 100 juta baru kalian bisa memiliki akun margin. Tapi sih saran dari TA Channel itu jangan pakai akun margin, pakai aja saldo yang ada ya. Jadi lebih tenang lah, jadi lebih nggak takut sampai margin call gitu ya. Oke guys, itu tadi 8 istilah dasar dalam dunia saham yang kalian para investor ataupun trader pemula harus tahu. Karena istilahnya ini adalah basic dari semua kegiatan kamu dalam dunia saham ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat kalian semua yang mau bermulai investasi atau mau terjun ke dunia saham tentunya ya. Memberikan inspirasi, memberikan pengetahuan, wawasan, dan juga memberikan motivasi ya yang lebih dalam lagi untuk berinvestasi di dalam dunia saham ini guys. Oke guys, so cukup sampai di sini saja ya video kita kali ini tentang program edukasi belajar saham. Buat kalian yang baru datang ke TA Channel, silahkan subscribe channel ini, dan sebarkan pada yang lain, share sama yang lain agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat buat orang lain tentunya ya. Dan jangan lupa kalau TA Channel ini adalah channel informasi dan edukasi, kita juga punya informasi-informasi yang menarik yang yang kita suguhkan ya. Kita suguhkan buat kalian semua. Dan juga kita ini memiliki program edukasi yang tentunya menyertai kalian setiap minggunya. Ada 3 program edukasi, diantaranya ada belajar saham seperti hari ini. Kemudian kita punya belajar reksadana setiap hari Kamis. Dan kita punya belajar menjadi seorang YouTuber setiap akhir minggu, biasa setiap hari Sabtu guys. Jadi 3 program edukasi buat kalian yang belum tahu ya. Nah guys, jangan lupa juga ya kalau misalkan kalian ingin bergabung dengan komunitas YouTuber TA Channel. Kita punya komunitas YouTuber TA Channel, ada di Facebook dan di Telegram. Kalau misalkan kalian mau cari di Facebook atau Telegram, bisa ketik ya, cari aja komunitas YouTuber TA Channel. Atau kalau misalkan kalian nggak mau ribet, kalian bisa lihat di link deskripsi di bawah
video ini guys ya. Ada linknya, jadi kalian tinggal klik aja, klik. Nah, itu udah gampang banget guys ya. So, sekali lagi ya, jadi jangan lewatkan program-program edukasi yang telah Tia Channel suguhkan buat kalian, dan juga informasi-informasi yang menarik. Dan kemudian juga kita punya komunitas YouTuber Tia Channel di Telegram dan di Facebook. So guys, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kalian semua ya. Dan dukung terus channel ini untuk perkembangannya, untuk kemajuan dari channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So kita ketemu lagi di video berikutnya guys. See you next time. Bye-bye.